Hai, kembali lagi di Markirol. Mari kita ngobrol. Dengan Riri di sini. Ya di sini. Duh, long time no see ya Mia. Lama banget ya kita. Lama banget kita nggak buat video. Rasanya udah kaku-kaku Iya, gimana gitu. Kayak agak-agak gini ya sama di depan Agak-agak, kamera. Iya bener. Kayak canggung-canggung gimana gitu kan. Oke, kita hari ini mau bahas apa nih Mia? Kita mau bahas tentang gimana sih membagi waktu untuk kita sendiri di saat kita rasa capek untuk bertemu dengan orang lain. Oke, capek ketemu sama orang lain tuh gimana ya Mia? Nah, kalau aku sendiri ya, kebetulan karena aku introvert, Oke. aku itu bisa sebenarnya untuk bertemu banyak orang, kayak maksudnya bercanda gurau ataupun sekedar nongkrong sama orang lain bisa. Cuman ada kalanya aku itu ngerasa aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku nggak mau untuk bertemu orang lain dulu. Maksudnya bukan yang kayak menjauh langsung tiba-tiba hilang tanpa jejak, enggak. Masih bisa Ninja. dihubungi. Keberadaannya tidak Langsung iya, ninja tidak tertebak, terdeteksi. enggak yang langsung hilang kayak orang yang tiba-tiba hilang di tengah pulau kayak gitu, enggak. Tapi masih bisa terlihat, cuman mungkin di saat ada orang yang ngechat atau apa, aku saat itu mungkin kayak nanti dulu deh, aku pengen punya waktu untuk diriku sendiri. Kayak misalnya kayak aku kan suka baca buku atau misalnya suka nonton drama Korea, sekarang sih drama Chinese ya. Nah, jadi aku memang ngabisin waktu itu aja dulu, nggak mau mengurus yang berhubungan dengan bertemu orang lain, ataupun mungkin ada yang dibahas-bahas, ataupun mungkin juga soal pekerjaan mungkin ya, kayak misalnya ketemu orang baru, nah itu aku mungkin akan nanti dulu deh, kasih batasan, ada batasannya kayak, dulu, nanti dulu deh. nanti dulu deh, mungkin tunggu aku ngerasa aku udah siap, mungkin nanti kita bertemu kayak gitu. Mungkin nanti kita bertemu. Tapi memang sih ya, maksudnya dalam artian kita semua orang tuh pasti ada space gitu kan, dengan bertemu orang yang baru gitu. Enggak cuman yang baru sih, mungkin kita berdua aja gitu kan. Kalau misalnya keseringan ketemu juga Bosan juga kayak. iya, bosan juga. Jujur sekali kamu, thank you. Iya sih, benar. Itu dari hati banget ya Mia. Iya bener-bener, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Aku suka orang yang jujur. Kita jujur guys, nggak mau ngomong di belakang. Bener banget, kalau ngomong di belakang lain cerita lagi gitu kan. Tapi emang bener sih Mia, keseringan ketemu dengan orang yang sama itu bisa bosan juga gitu kan. Apalagi kita tipe-tipe orang yang habis ketemu sama orang kok energinya langsung Kayak kekuras gitu. Kekuras gitu. Kalau misalnya baterai HP nih ya, lowbat, langsung lowbat. Awalnya penuh nih, hijau gitu kan, full gitu 100%. Habis ketemu sama orang lain udah merah gitu kan. Ya itu semua manusia sih sebenarnya memang harus ada apa ya, relasi dan space lah ya, spasi intinya kayak gitu. Kalimat aja itu ada jaraknya kan, ada spasinya, apalagi kita sebagai manusia gitu dengan manusia lainnya. Karena kadang gini, kita kalau udah ketemu sama manusia lainnya gitu kan, pasti ada pembahasan, obrolan yang secara tidak langsung kita rekam di dalam kepala. Dan waktu nyampe di rumah kita pasti memikirkan setiap obrolan itu kan gitu loh. Itu sih kalau misalnya dari aku nih ya. Apalagi kan yaitu tipe-tipe introvert ini adalah orang-orang yang pemikir. Pemikir. Padahal maksudnya di saat kita ngobrol sama orang lain, belum tentu orang lain itu nyuruh kamu rekam kata-kataku ini, kamu simpan dalam otakmu. Enggak ada. Mungkin itu hanya sekedar obrolan lewat gitu aja. Tapi kita tuh benar-benar memikirkan. Iya ya, kayak apa ya lah yang tadi diceritain kayak gitu, kayak keingat-ingat sampai rumah, dan akhirnya kayak kepikiran, dan akhirnya malah bikin kita capek sendiri. Itu sih kayak benar-benar kayak ada sebuah bumerang ya dalam kehidupan seorang introvert tuh kayak gitu. Pemikir banget. Apalagi kayak misalnya nih, kayak kita itu sebenarnya nggak mau tahu tentang hal ini, tapi karena kita mendengar orang lain, mau nggak mau kan kita akhirnya tahu. Tapi kita itu akhirnya kebawa lagi sampai ke rumah, kayak salah nggak ya aku dengar cerita ini, kayak aduh aku dengar cerita ini dan aku harus gak boleh sampai ngasih tahu ke orang ini, kayak gimana ya caranya, aku harus menjaga mulutku, kayak banyak banget yang dipikirkan, dan akhirnya benar-benar membuat capek diri sendiri. Dan akhirnya jadi mikir lagi, aduh aku kayaknya nggak boleh sering-sering deh ketemu orang ini, kayak sampai bisa mungkin muncul kayak gitu.
Itu apakah ada orang tertentu yang dimaksud? Enggak sih, enggak ada sih. Semua orang, Hampir ya semua mungkin manusia gitu. iya, mungkin Oke. hampir semua manusia. Soalnya gini loh, maksudnya kadang ya kita itu di saat bertemu sama orang lain, itu tuh kan kadang nggak sadar kan sama apa yang kita obrolkan. Yes, betul. Dan kita mungkin ngerasa itu adalah obrolan yang biasa, tapi mungkin orang lain itu bukan hal yang biasa. Oke, maksudnya Kayak gimana nih? ya? Misalnya kayak soal ngegosip deh. Soal ngegosip itu kan maksudnya untuk kita para cewek-cewek kan, ngobrolin hal yang maksudnya berhubungan gosip tentang seseorang ini itu adalah hal yang biasa. Oke. Selama kita tidak benar-benar merasa kita merugikan dia, padahal ya mana kita tahu. Ya, kita tahu gitu kan. Kita secara tidak langsung tidak merugikan orang tersebut. Iya. Gitu kan. Nah, tapi di saat seseorang introvert ini mendengar hal itu, mungkin dia bakal pulang ke rumah dan kayak, salah nggak ya aku ikut-ikutan juga ngomong hal itu sama mereka. Yes, Kayak aku di depan, misalnya nih kita ngomongin salah satu orang, dan kita sebenarnya dekat juga sama salah satu orang ini. Okay. Dan kita ngomongin hal ini tentang dia di belakang dia, kayak pas kita sampai ke rumah, salah nggak ya aku ngomongin hal ini, kayak aku di depan dia kayak baik banget, kayak aku tuh ngerasa aku munafik deh kayak gitu. Kayak jadinya kayak blaming diri sendiri nggak sih? Kayak Iya. serba salah gitu kan, mikirnya gimana ya, apa Iya. sih gitu. Apakah aku melakukan hal yang salah atau benar? Nah, nggak tahu gitu. iya, jadi kayak bener-bener kayak nyalahin, mempertanyakan diri lah, kayak mempertanyakan diri, habis itu Questioning.